Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita semua selalu berada pada lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang judulnya kelebihan dan kekurangan metode Impress. Nah, kelebihan dan kekurangan metode Impress ini itu kelanjutan dari materi sebelumnya ya, yang minggu lalu itu. Tolong dengarkan anak-anak ya. Semoga kalian mengerti setelah mengikuti materi yang Bapak sampaikan ini. Kelebihan dan kekurangan metode Impress. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kelebihannya dulu. Kelebihan metode Impress yang pertama itu kemudahannya dalam melakukan pengawasan penggunaan dana kas kecil. Yang kedua ada kemudahan dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban pemakaiannya dana kas kecil. Yang ketiga adanya penghematan waktu bagi kasir kas kecil. Hal ini mengingat kasir tidak terganggu setiap kali terjadi transaksi penerimaan atau pengeluaran kas kecil. Yang keempat itu adanya penghematan waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening nominal. Nah, setelah kita membahas kelebihannya, di sini juga ada kekurangan metode Impress. Apa itu kekurangannya? Nah, di sini adalah kekurangannya. Yang pertama, saldo kas kecil cenderung susah diketahui karena saldo baru hanya bisa dilihat ketika sudah proses pengisian. Yang kedua, jika ternyata ada kekurangan dana sebelum berakhirnya periode, maka akan menyebabkan masalah dikarenakan tidak akan ada penambahan di tengah periode. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan metode Impress ya. Ternyata kelebihannya itu ada 4 dan kekurangannya itu cuma ada 2. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas prosedur penyusunan metode Impress. Yang pertama itu ada melakukan pengisian dana kas kecil dan yang kedua membuat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini ada 2 ya prosedurnya, itu melakukan dan membuat ya. Jadi di setiap ada pemasukan dana kas kecil itu harus diisikan ke buku yang memang telah disediakan atau dibuat. Lalu yang kedua ini membuat pengisian kembali dana kas kecil. Mungkin di sini dana kas kecil itu harus dibuat duplikatnya ya. Karena ketika kita laporan pertama itu dokumennya hilang, itu ada duplikatnya. Makanya di setiap melakukan pengisian dana kas kecil itu harus ada duplikatnya ya. Nah, itulah prosedur penyusunan metode Impress. Selanjutnya metode fluktuasi atau dana berubah-ubah, yaitu metode penentuan kas kecil dengan saldo kas kecil tidak tetap tetapi berubah-ubah berdasarkan jumlah pengisian kembali. Maksudnya di sini itu fluktuasi ini ketika misalnya ada pemasukan itu tidak semuanya itu sama, jadi berubah-ubah. Ini yang disebut dengan metode fluktuasi. Lalu ciri-ciri dari metode fluktuasi ini ada 4. Yang pertama itu ada dana kas kecil tidak ditetapkan. Yang kedua adanya perubahan dana kas kecil. Lalu adanya transaksi pembentukan dana pengisian kembali dana kas kecil dicatat debit akun kas kecil, sementara transaksi penggunaan dana kas kecil dicatat di sisi kredit. Yang terakhir melakukan pendebitan akun kas kecil setiap terjadi pengisian dana kas kecil dan mengkredit dengan jumlah dana yang telah digunakan. Saldo akun kas kecil akan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan metode fluktuasi ini? Nah, di sini kelebihannya akan langsung dicatat pengeluaran tersebut ya, sehingga saldonya bisa langsung diketahui kapan saja. Terus di tengah periode terjadi kekurangan dana, maka dana bisa langsung segera ditambahkan tanpa menunggu akhir periode.
lalu memudahkan akuntan karena dana akan langsung segera dibukukan ketika terjadi transaksi kecil. Nah, itu kelebihan metode fluktuasi. Lalu kekurangannya itu untuk pengolahan dana masih kurang efisien dikarenakan berpotensi terjadi pemborosan dengan dana yang langsung, ditambah bisa membuat kasir kas kurang hati-hati dalam pengelolaan dana. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan metode fluktuasi ini ya. Selanjutnya, prosedur penyusunan metode fluktuasi. Di sini ada melakukan pembentukan dana kas kecil, lalu melakukan pencatatan pengeluaran dana kas kecil, yang terakhir melakukan pengisian kembali dana kas kecil dengan jumlah yang sama. Nah, ini adalah ketiga ini adalah prosedur penyusunan metode fluktuasi. Jadi itu ada melakukan terus pencatatan dan pengisian. Berikutnya, apa sih perbedaan metode impres dan fluktuasi ini? Nah, metode impres itu bentuk pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal dan tidak diposting ke jurnal. Pembentukan kas kecil atau melakukan pengisian kembali kas kecil, jumlah selalu sesuai dengan jumlah pengeluarannya. Tidak beda ya, kalau fluktuasi itu beda. Lalu yang ketiga, jumlah saldo kas kecil selalu tetap. Nah, kalau misalnya fluktuasi ini bentuk pengeluaran kas kecilnya itu dibuat pencatatan jurnal dan diposting ke jurnal, lalu pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran yang sudah dilakukan, jadi beda ya. Kalau yang impres ini harus sama dan yang fluktuasi ini itu beda. Dan yang terakhir, jumlah saldo kas kecil selalu berubah-ubah. Baik, lalu kesimpulan dari metode impres adalah jumlah dana tetap yang hanya memerlukan bukti transaksi ketika pengisian kembali dana kas. Sedangkan metode fluktuasi adalah jumlah dana yang berubah-ubah dan pengisian kembali dana kasnya dapat bertambah jumlahnya. Nah, itu aja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa belajar di rumah, tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.